Rencana besar pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menerangi seluruh pelosok daerah melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU kini memasuki babak krusial. Proyek ambisius bertajuk KLU Terang ini mulai mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif terkait berkelanjutan fiskal daerah. Saat menghadiri konsultasi publik di Tanjung pada Kamis 5 Februari 2026 kemarin, Wakil Ketua 2 DPD KLU Imade Karyasa menegaskan bahwa pihak legislatif pada dasarnya mendukung penuh upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun ia memberikan catatan tebal agar pembangunan alat penerangan jalan atau APJ tidak menjadi beban keuangan di masa mendatang. Karyasa mengingatkan agar ambisi membuat KLU terang benderang tidak sampai mengorbankan atau memadamkan alokasi anggaran untuk sektor krusial lainnya. Perhitungan yang datang adalah kunci utama sebelum pemerintahan daerah mengingatkan diri dalam kontrak jangka panjang dengan pihak swasta. Dari Lombok Utara, memang kita tingkatkan, jadi sangat signifikan angkanya 370 miliar di tahun 2020 ini yang harus mampu kita dapat. Tentu saya mengingatkan kepada OPD leading sektor yang membidangi, yang menangani, yang memungut pajak dan retribusi ini harus betul-betul maksimal mulai dari awal bulan ini, tidak menunggu pertengahan ataupun akhir tahun baru kita bergerak. Jadi di awal saya juga sudah menyampaikan kepada TAPD untuk kita bersama-sama, DPR juga dilibatkan, semua OPD terkait dilibatkan. Persoalan regulasi kalau memang belum clear kita selesaikan. Persoalan data itu harus diselesaikan lebih awal. Data kita ini masih tidak sinkron antara perizinan pariwisata dengan OPD lain sebagai pengemudi, itu tidak sinkron. Maka di awal Januari ini harusnya kita clearkan dulu persoalan data potensi pajak dan retribusi kita, supaya dasar kita untuk melakukan penagihan itu jelas. Nah, tentu kita berharap OPD ini melakukan itu lebih awal untuk nantinya bisa kita segera laksanakan tentang retribusi dan pajak ini sesuai dengan PAD yang sudah kita tetapkan, target PAD itu. Apakah ketidaksinkronan data itu menjadi salah satu penyebab begitu untuk mempunyai keterbatasan ruang fiskal? Kalau kita berhitung bersama untuk kebutuhan APJ, tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda, kepentingan di Lombok Utara plus DPRD Kabupaten Lombok Utara kita ajak, ayo bersama-sama kita mulai menginisiasi. Mau sok-sokan kita menganggarkan APJ dengan kondisi keuangan kita hari ini, butuh berapa uang? Ada beberapa pihak yang tidak setuju. Kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju, berikan kami alasannya. Tetapi sebelum bapak-bapak menyatakan tidak setuju, dengarkan dulu narasumber yang akan insya Allah akan disampaikan nanti. Kita ini semua ini adalah atas putusan bersama. Ini kami menginisiasi lebih awal karena ini ada di RPJMD kami. Hari ini adalah konsultasi publiknya. Ini bisa benar-benar hadirin sekalian yang saya hormati, tentu kami juga memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Lombok Utara. Karena melalui skema pembiayaan alternatif ini salah satunya kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Setelah ini kita tidak tahu, karena di Madiun, nah kebetulan kita MOU sister city di Madiun sedang menyusun KPU tentang jalan. Ya, apalagi Pak adalah sampah. Informasinya spam bisa. Informasinya. Kita akan mengambil kebijakan bagaimana supaya ruang fiskal kita yang terbatas ini bisa kita maksimalkan, bukan dikeluhkan. Pokoknya besok eselon 2 ini kerjaannya ke Wiji Jakarta. Kalau nggak dapat, gak usah pulang, nggak apa-apa.
Jangan dia ngerem dikata. Semua juga bisa. Coba buat ide, inovasi, kreativitas menyikapi ruang fiskal kita yang terbatas. Ujungnya saya tahu kok alasannya kenapa dapat begitu. Gak usah saya sebut lah, nggak enak. Mungkin tak, berarti dia tenang. Apapun ceritanya, apapun langkah kita yang akan kita ambil, mohon dengan sabar. Kita ingin menjadi keputusan bersama, kegiatan bersama, bukan kami saja. Kalau kami mau membuat ini keputusan kami, kita tidak perlu mengadakan hal seperti ini. Tanda tangan saja kerjasamanya selesai. Tetapi proses yang harus kita lalui yang sudah ditetapkan oleh undang-undang itu ada. Jadi kami ingin melakukan ini dengan benar. Hari ini salah satu rangkaian. Kami mendengar cerita success story dari Madiun, dan ternyata memang untuk pertama kalinya sukses KPBU APJ di Indonesia adalah pembangunan. Saya berkunjung ke Dirjen, ketemu Pak Dirjen, nyebutnya mana? Madiun. Pergi ke PII, nyebutnya mana? Madiun kan? Nggak ada salahnya. Kita contoh success story dari kabupaten kota yang lain di Indonesia. Kalau kawan-kawan semua ada informasi tentang itu, sampaikan ke kami. Apa yang bisa kita lakukan untuk daerah kita? Tidak hanya duduk diam menikmati, misalnya kritik, mohon maaf. Kadang-kadang hal yang tidak perlu kita viralkan menjadi viral. Ini sekali yang saya sampaikan mengenai hati nurani kita, mohon maaf. Saya contohkan. Kalau EP pada lihat sampah di jalan, apa susahnya EP pengirim sebentar, EP foto, telepon yang bersangkutan, sampai tidak dilakukan silahkan diviralkan saja kita. Sadaran kita yang penting. Ada sesuatu yang tidak enak, dibenerin dulu. Kalau tak bisa dikerjain di foto, sampaikan ke yang berwenang. Tidak dikerjakan, viralin, nggak apa-apa, saya izinkan kalau jangan dibikin diviralin, minta tolong. Kalau kita ingin membangun daerah ini dengan benar, menjadi tren sekarang begitu viral lalu diperhatikan, tapi caranya tidak begitu. Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara daring, kemudian ada PT Pinjaman Infrastruktur, Bapak Staf Ahli Madiun yang saya banggakan, Forum Komunikasi Perangkat Daerah, kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi pemaparan sekaligus nanti penyampaian dukungan terhadap tanggapan atau dukungan terhadap konsultasi publik alat pembayaran jalan di Kabupaten Lombok Utara. Nah, di sesi pertama kami membagi menjadi 2 sesi. Nanti di sesi pertama Bapak Ibu akan ada penyampaian dukungan oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara yang kali ini diwakili oleh Pak Waka, dan kemudian akan disampaikan materi dari simpul KPBU, rencana dan ruang lingkup KPBU APJ Kabupaten Lombok Utara, dan kemudian nanti ada success story ya, yang akan disampaikan oleh Kabupaten Madiun, dan berikutnya nanti akan secara urutan akan menyampaikan materi Pak Astu, kemudian PT PII, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk memulai acara kita telah mencari solusi terhadap persoalan penerangan jalan kita di Lombok Utara. Artinya Lombok Utara akan segera terang. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Bupati, ini adalah salah satu program strategis dari visi misi Bupati terpilih, membuat KLU menjadi terang. Melalui kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan, dalam beberapa kesempatan kami DPR Ujung Bayar
Di Malaka sering terjadi permasalahan soal keamanan masyarakat yang melintas di jalan utama kita yang menjadi keluhan. Waktu itu ada hearing yang ditemani oleh kepala desanya menyampaikan agar paling tidak 35 titik penerangan jalan bisa direalisasikan di tahun 2026 ini. Begitu juga daerah-daerah lain, hasil serapan reses teman-teman 30 anggota DPR hampir sama. Artinya ini adalah program yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena ini menyangkut soal keamanan masyarakat kita di Lombok Utara. Jadi tidak hanya persoalan membuat Lombok Utara menjadi terang, tidak. Kemudian melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, dari 29 visi misi yang dikatakan prioritas, ada hal lain yang juga sangat prioritas yang sering juga kami dengar dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara, apalagi di saat musim penghujan, yaitu persoalan jalan. Sangat miris nanti jalannya terang tapi ternyata rusak, jalannya rusak, terang tapi rusak. Itu akan menjadi persoalan yang sama-sama kita pikirkan. Tadi dapat disinggung oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa kedepannya akan menggagas juga KPBU pembangunan jalan dan juga sampah dan juga yang lain. Saya jadi khawatir jangan-jangan nanti OPD tidak ada kerjaannya karena semua di KPBU kan, tetapi tidak seperti itu maksud secara langsung. Artinya ada kreativitas, ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat apa yang menjadi visi-misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat secara luas sebelumnya. Artinya saya juga menekankan di sini dalam kesempatan ini, selain penerangan jalan, ada hal yang lebih penting juga harus diperhatikan dan segera dicarikan solusi, yaitu soal jalan-jalan kita yang di Kabupaten Lombok Utara yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan, desa dengan desa, dusun dengan dusun. Karena ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di Lombok Utara. Dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan. Saya juga ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara agar menjalankan KPBU ini dengan benar-benar dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita sudah memiliki pengalaman. Kita sudah pernah melakukan KPBU antara PDAM dengan TCM yang pada akhirnya ternyata ada persoalan, meskipun saat ini dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya mengingatkan, KPBU ini baik, KPBU ini harus kita lakukan, apalagi soal penerangan jalan tadi saya katakan karena kita butuhkan, tetapi harus betul-betul dilakukan dengan benar. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi saya mendukung. Kita ingin melakukan dengan benar, dengan baik, tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar aturan, tidak ada kom kali kom. Saya sangat mendukung itu dan saya mengingatkan kembali agar persoalan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, karena pengalaman kita soal air KPBU di Gili itu menjadi pelajaran buat kita bersama. Dan juga saya ingin mengingatkan KPBU APJ ini memang menawarkan efisiensi, yaitu melalui skema availability payment, di mana swasta yang membangun kemudian memelihara baru dicicil oleh kita, oleh pemerintah daerah. Saya hanya mengingatkan di sini bahwa penting kita mempertimbangkan juga persoalan kemampuan fiskal kita, kemampuan daerah kita yang serba terbatas. Jangan sampai karena ini proyek jangka panjang, karena MOU-nya jangka panjang, ini justru nantinya menimbulkan beban bagi pemerintah daerah. Sebagai DPRD yang punya tugas melekat untuk mengawasi
penganggaran dan regulasi, tentu kami mengingatkan ini. Kami berkewajiban mengingatkan ini. Tentu proyek ini nantinya kita harapkan, meskipun ini nanti sifatnya MOU Pak, jadi dasar dari pelaksanaan MOU ini tentu ada perpres. Kami di Lombok Utara belum memiliki peraturan daerah terkait dengan KPBU. Jadi kalau di Madiun mungkin sudah punya. Kalau kita di Lombok Utara saat ini, kalau dia membutuhkan persetujuan DPR, itu artinya ada peraturan daerah. Tetapi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa ini nantinya MOU pemerintah daerah dengan pihak swasta. Artinya silakan saja dilakukan selama apa yang kami ingatkan yang tadi itu bisa dipertimbangkan dan betul-betul dilaksanakan. Soal transparansi, soal 10 tahun, 20 tahun ke depan bagaimana terkait dengan fiskal daerah kita, dan soal-soal yang lainnya. Artinya itu dipertimbangkan karena tadi kita sudah mendengarkan Pak Wagub bahwa ini panjang prosesnya. Dengan proses yang panjang ini kita harapkan KPBU ini berjalan dengan baik dan betul-betul mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi persoalan yang timbul di kemudian hari dengan pengalaman yang kita miliki sebelumnya. Ini tentu kita harap resiko kegagalan dari proyek ini, karena kalau gagal kita ini ibarat telur diambil batu, mau maju salah, mundur salah. Karena sudah ada MOU yang cukup panjang yang kita akan tandatangani. Oleh karena itu ini betul-betul kita pertimbangkan secara matang dan betul-betul dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam forum yang berbahagia ini tentu saya juga menyampaikan bahwa KLU Terang ini memang program visi-misi. Memang program visi-misi dan ini harus segera direalisasikan. Cara kita saat ini yang paling efektif dan efisien kita katakan dengan cara KPBU. Tentu KPBU ini nantinya kita harapkan betul-betul berhasil. Mudah-mudahan kita mengambil sukses story yang tepat, yaitu Madiun yang sudah berhasil sebelumnya, dan kita juga di Lombok Utara akan berhasil. Itu harapan kami di DPR. Karena sejatinya yang kami perjuangkan, karena kami bagian dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara, perwakilan dari masyarakat yang ada di pemerintahan ini, tentu kami menginginkan apapun itu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, apapun itu yang menjadi persoalan masyarakat, ingin kita segera selesaikan, ingin segera kita realisasikan sesuai dengan keinginan masyarakat kita di Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu, kami di DPRD tentu memberikan dukungan dan juga kita berharap program ini betul-betul dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Pak Habib, saya tekankan masih untuk disampaikan kepada eksekutif, karena kami di legislatif ini melekat tugas pengawasan. Eksekusinya ada di eksekutif, ada di bupati. Harapan kami itu dilaksanakan dengan baik, dengan transparan, dengan betul-betul mengikuti peraturan perundang-undangan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, kita menginginkan apa yang kita inginkan, kapal CKI itu terang. Nah, ini yang poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kita menginginkan CKI terang supaya Lombok Utara itu semakin maju. Nah, seperti tadi ada gambar, kami kemarin pernah berkunjung ke Madiun, bagaimana Madiun, suasana Madiun setelah melaksanakan KPBU, infrastruktur penerangan jalan sudah terpenuhi sehingga nampak di Madiun itu estetika perkotaannya sangat indah. Nah, ini yang kita sangat terinspirasi pada sama Madiun. Sehingga kapan KLU ini akan seperti Madiun. Jadi kenapa kita berbicara KPBU? Karena kita menginginkan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur penerangan jalan yang didapatkan. Kemudian
kemudian perbaikan kontrol, digitalisasi aset, pengawasan pengaduan, ini juga bagian dari manfaat pelaksanaan APD. Dan juga kalau perjanjian kerjasamanya sudah selesai, yang dilakukan oleh badan usaha menjadi miliknya Kabupaten Lombok Utara. Jadi lampu, tiang dan estetika, panel kontrol, sistem kendali, database, jika dimungkinkan ada CCTV, kemudian ada WiFi. Membangun tiang lampunya, kemudian pengadaan lampunya, beserta operasi dan pemeliharaannya. Kemudian investasinya dari swasta semua. Jadi, di awal swasta akan membangun seluruh kebutuhannya, kemudian pemerintah tadi juga sudah disebutkan Pak Habib membayar pengembalian investasi.